Selamat malam, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah pemrograman berbasis website. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar di sana? Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Halo, Bapak Kadir, Abdul Kadir dan Bapak Marcelio Patrick, apakah suara saya jelas? Jelas, baik. Kita langsung saja untuk masuk ke tutorial webinarnya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk materinya, share screen saya apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu masing-masing? Untuk share screen-nya, boleh isi di chat Bapak Ibu untuk share screen-nya apakah sudah tampil, agar kita bisa mulai materinya. Belum? Apakah sudah tampil untuk share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita langsung saja. Baik, di web kedua ini kita akan membahas mengenai materi yang telah Bapak Ibu pelajari sebelumnya di LMS kita. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai website dan dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai praktikum implementasi dari dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian selanjutnya itu pengenalan Vue.js dan data binding pada Vue.js. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita bahas mengenai website dan dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, yang pertama itu yang kita bahas mengenai website. Apa itu website? Website adalah
Situs web, website atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses secara online oleh perorangan, perusahaan, institusi pendidikan, pemerintahan, dan organisasi. Kemudian, manfaat dari website itu sendiri. Nah, manfaatnya itu sebagai sumber informasi, sebagai sarana promosi, tampilan profesional, dan meningkatkan bisnis serta sarana menuangkan ide. Nah, contohnya yaitu untuk sumber informasi seperti perpustakaan digital. Nah, kalau di UT itu tersendiri ada RBV untuk buku materi pokok yang bisa kita akses dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu sarana promosi. Nah, contohnya yaitu seperti brosur online. Contohnya toko online dan website bisnis. Selanjutnya yaitu tampil profesional. Nah, contohnya seperti kantor resmi di internet, yaitu website perusahaan, e-commerce. Nah, meningkatkan bisnis seperti toko yang buka 24 jam. Nah, e-commerce ini. Apa contoh e-commerce-nya? Seperti Shopee, Tokopedia. Sarana menuangkan ide yaitu seperti buku harian digital. Contohnya yaitu blog pribadi dan portofolio, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu istilah-istilah website. Nah, istilah-istilah website ini terdiri dari beberapa istilah, yaitu ada web browser, www, URL, web address, web page, home page, landing page, hyperlink, browsing, dan HTTP. Nah, apa itu browser? Browser itu aplikasi untuk membuka website. Contoh, ada Google Chrome, ada Mozilla, kemudian www atau www, yaitu perpustakaan digital dunia. Kemudian URL, alamat lengkap suatu halaman web. Nah, selanjutnya yaitu web address, contohnya di Google, www.google.com. Nah, itu merupakan alamat website yang kita ketik di browser. Apa itu browser? Contohnya di sini. Ada Google Chrome. Selanjutnya yaitu web page. Web page adalah satu halaman website. Landing page, poster promosi digital. Kemudian hyperlink, tautan antar halaman, jalan penghubungnya. Browsing, aktivitas kita menjelajah internet. Kemudian HTTP, protokol komunikasi website, yaitu HTTP ini merupakan aturan dalam pengiriman data. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam website. Selanjutnya yaitu ada HTTPS. HTTPS, FTP, DNS, IP address, web hosting, web server. Ada upload, download, cloud, dan web programming. HTTPS adalah surat terkunci. FTP itu jasa pengiriman file. DNS, buku telepon internet. IP address. IP address adalah nomor rumah komputer. Web hosting. Ini analoginya ya, Bapak Ibu ya, contohnya. Web hosting itu tempat menyimpan website. Contohnya rumah untuk website itu sendiri. Web server, komputer yang menjalankan website. Upload, mengirim file ke internet. Download itu mengambil atau mengunduh file dari internet. Kemudian ada cloud, yaitu penyimpanan berbasis internet atau penyimpanan awan. Kemudian web programming, proses membuat website. Selanjutnya, istilah selanjutnya yaitu ada web application, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, client-side scripting, server-side scripting, search engine, SEO. Nah, web application itu aplikasi berbasis web. HTML, struktur dari website, bahasa strukturnya, kerangkanya. CSS, desain untuk website. JavaScript, interaktif, website. Kemudian client-side scripting, script berjalan di browser pengguna. Server-side scripting, script berjalan di server. Search engine, mesin pencari di internet. Dan SEO itu merupakan teknik optimasi website di mesin pencari di internet.
Selanjutnya yaitu tampilan address bar dan webpack. Nah, ini tampilan address bar, tempat untuk menuliskan web address. Jadi, kita mengetikkan address dari website yang telah kita buat tersebut di sebuah browser, dan kita ketikkan di address bar ini. Nama filenya, nama foldernya, nama filenya kita ketikkan di sini agar bisa dipanggil outputnya. Kemudian webpack, apa itu webpack? Webpack adalah tampilan halaman konten dari web itu sendiri. Jadi ini untuk memanggil website yang telah kita buat dengan cara mengetikkan atau menuliskan web address yang telah kita buat tersebut ke address bar di suatu di suatu web browser. Kemudian nanti outputnya dari kode program yang telah kita buat tersebut akan tampil di webpack ini. Akan tampil halaman konten dari web yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu mengenai ini dengan CSS dan tanpa CSS. Nah, kode HTML merupakan sebuah website dapat dilihat dengan menggunakan inspect elemen pada web browser. Jadi kita klik kanan saat kita mengakses ini suatu website, kita bisa melihat kode HTML-nya dengan cara klik kanan, kemudian kita klik inspect, maka akan keluar kodenya seperti ini. Selanjutnya yaitu ini salah satu contoh perbedaan antara kode program dengan CSS dan tanpa CSS. Ini dengan CSS dan ini tanpa CSS. Jadi tanpa CSS ini masih polosan, dan dengan CSS ini sudah terdesain. Sudah ada warnanya, dekorasinya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar dari HTML. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai website. Sekarang kita masuk ke HTML. Nah, apa itu HTML? Sorry. Aku izin baru masuk. Oh iya, iya Pak. Tadi. Oke Pak. Oke, dasar-dasar HTML. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language, yang kita singkat dengan HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur halaman web. HTML ini berfungsi untuk mengatur tata letak dan isi website seperti teksnya, gambarnya, tabelnya, link, video, dan formulir. Kemudian, selanjutnya, HTML ini menjadi dasar utama dalam pembuatan suatu website. Kemudian, HTML ini bekerja sama dengan CSS dan JavaScript. Nah, untuk CSS dan JavaScript, untuk materinya, sesudah materi HTML ini akan dijelaskan lebih detail. Nah, jadi HTML, CSS, dan JavaScript ini bekerja sama untuk menghasilkan website yang menarik dan interaktif, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sejarah dari HTML itu sendiri. HTML ini memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Dalam beberapa tahun perkembangannya, HTML ini berubah dari bahasa yang sederhana berbasis teks menjadi sistem markup yang lebih kompleks dan tentunya modern untuk membangun suatu website. Kemudian HTML ini ditemukan oleh tim Berners-Lee yang mana merupakan seorang ilmuwan komputer yang juga dikenal sebagai pencipta WWW, World Wide Web. Nah, ini untuk sejarah dari HTML itu sendiri. Sejarah dari HTML itu dimulai dari tahun 1991. Yang mana ini untuk perkembangan HTML-nya, yaitu diskusi awal HTML melalui internet. 1992 HTML berhasil dibuat. 93 itu HTML 1 dirilis. Sorry Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya 1994
perkembangan untuk HTML-nya itu konferensi HTML pertama 1955 HTML2 diluncurkan. Jadi selalu upgrade ini Bapak Ibu. 1957 HTML 3.2 dan HTML 4 itu diluncurkan. Kemudian tahun 1958 XML diluncurkan. 2000 XHTML diluncurkan dan pada tahun 2014 HTML5 diluncurkan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada dokumen HTML. Nah, apa aja bagian dari dokumen HTML ini? Bagiannya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada elemen, yang mana elemen ini adalah bagian utama yang menyusun halaman suatu website. Apa saja bagian utamanya itu seperti ada teks, ada gambar, ada tombol, ada tabel, ada video. Nah, selanjutnya isi elemen. Elemen ini berisi teks, data, gambar, video, maupun tidak berisi pun tergantung dari fungsi elemen itu sendiri, tergantung pembuat dari HTML itu sendiri, program itu sendiri. Selanjutnya ada namanya elemen bersarang. Nah, elemen bersarang ini adalah elemen yang berada di elemen lain. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Seperti di sini, seperti kotak kecil di dalam kotak besar. Contoh, paragraf bold text. Nah, di sini di dalam paragraf ada bold. Kita membuat paragraf, tapi paragrafnya itu dalam bentuk bold atau tebal. Jadi bersarang. Ada elemen di dalam elemen lain. Nah, ini elemen bersarang. Elemen kosong adalah elemen yang tidak memiliki isi dan biasanya digunakan untuk fungsi tertentu. Contohnya BR. BR ini untuk break-nya, spasinya. BR untuk pindah baris dan HR untuk garis horizontal. Selanjutnya yaitu ada tag. Tag adalah tanda yang digunakan untuk membuat dan menentukan jenis elemen. Tag pembuka digunakan untuk memulai sebuah elemen HTML. Jadi ada tag pembuka dan ada tag penutup. Nah, ini contohnya. H1, H1. Untuk tag penutupnya itu ditandai dengan tanda garis miring seperti ini. Pasangan teks yang mana sebagian besar tag HTML memiliki pasangan pembuka dan penutup. Nah, ini. Seperti ini pembuka dan penutupnya Bapak Ibu. Dan ini ada pembuka dan penutupnya. Untuk membuat paragraf, ini P ini pembuka dan diakhiri dengan tanda garis miring. Ada garis miringnya untuk tag penutupnya. Selanjutnya yaitu ada atribut. Nah, apa itu atribut? Atribut ini pada HTML berfungsi untuk mengatur fungsi atau tampilan dari elemen itu sendiri. Nama atribut ini menunjukkan jenis informasi tambahan yang digunakan. Selanjutnya itu nilai atribut. Nilai atribut ini adalah isi dari atribut yang menentukan pengaturan tertentu. Format atribut yang ditulis dalam tag pembuka dengan format nama dan nilai. Ini nilainya dan ini namanya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada dokumen HTML. Nah, di sini ada tag pembuka dan ada tag penutup untuk masing-masing elemen di sini. Ini elemen bold itu tebal, contoh tulisan tebal, elemen tag pembuka dan penutup. Selanjutnya yaitu setelah membahas mengenai bagian-bagian pada dokumen HTML, kita lanjut ke Bapak Ibu. Kita lanjut ke struktur dari HTML itu sendiri. Nah, untuk struktur dari HTML ini itu ada beberapa jenis struktur. Yang pertama ada doctype HTML yang menentukan jenis dokumen HTML-nya. Yaitu sebagai aturan seperti judul aturan dokumen, head tempat informasi website, meta informasi tambahan tentang website, title itu judul, body itu isi utama.
Bapak Ibu sebentar. Nah, ini struktur dari HTML, dokumen HTML, setting karakter, yang ini tidak ditampilkan di output programnya saat kita panggil di web browser nanti. Ini dari web browser, nah ini hasilnya. Hasil luarannya itu hello world dalam bentuk bold. Hurufnya bold atau tebal, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari HTML itu sendiri. Nah, elemen-elemennya ada B, strong, membuat teksnya menjadi tebal. I itu miring. U itu garis bawah, underline. BR itu pindah baris, break. A itu untuk membuat link URL untuk menuju menuju halaman lain. Misalnya nih, Bapak Ibu membuka suatu website. Nah, saat Bapak Ibu klik klik suatu teks di suatu website tersebut, misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi di suatu e-commerce, katakanlah misalnya Shopee. Bapak Ibu melihat ada suatu produk, misalnya produknya itu air mineral misalnya. Nah, saat Bapak Ibu klik lihat detail produk tersebut, maka akan langsung menuju ke halaman lain mengenai deskripsi detail dari produk tersebut. IMG itu image, menampilkan gambar. H1, H3 itu membuat judul atau headingsnya. Jadi ukuran hurufnya dari terkecil ke terbesar. Nah, P itu membuat paragrafnya. Selanjutnya itu ada sub, membuat teks lebih kecil di bawah, ini contohnya. Kemudian ada sub, membuat teks kecil di atas. OL, membuat daftar berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, membuat penomoran. UL, membuat daftar tidak berurutan, seperti balet atau di titik. Seperti ada simbol titik-titik. Kemudian meter, menampilkan nilai pengukuran. Tabel itu untuk kita membuat tabel, seperti contohnya di suatu di Excel kan itu menggunakan tabel, Bapak Ibu. TR itu membuat baris tabel. TD membuat kolom dari tabel itu sendiri. Jadi selanjutnya itu ada form, membuat formulir input, seperti saat Bapak Ibu mengakses suatu e-commerce, katakanlah Shopee, saat Bapak Ibu ingin login, ingin masuk ke suatu e-commerce tersebut, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, saat Bapak Ibu ingin login, ingin masuk ke suatu website tersebut, Bapak Ibu harus memberikan data di formulir inputan, harus menginputkan username dan password. Sesudah menginputkan username dan password, saat klik masuk, baru bisa login ke akun Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu fungsi form login untuk membuat formulir input. Input, tempat pengguna mengisi data. Nah, itu contohnya tadi. Select, membuat pilihan atau drop down. Misalnya saat kita membuka suatu website, di situ ada pilihan mengenai jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan, itu pilihannya kan ada 2. Nah, itu biasanya dibuat dengan drop down. Option, isi pilihan pada drop down. Text area, input teks panjang. Nah, jadi untuk semua elemen-elemen tadi, itu merupakan suatu aturan yang harus kita gunakan saat membuat suatu kode pemrograman menggunakan HTML. Harus sesuai dengan tagnya masing-masing. Saat Bapak Ibu ingin membuat judul, berarti harus di title. Nah, di sini keluar judulnya. Saat Bapak Ibu ingin mengeluarkan di sini ada judul di sini, biodata, dan ingin ditebalkan, harus menggunakan bold. Jika tidak ditulis elemen box ini, maka dia tidak akan tebal outputnya. Kemudian selanjutnya di sini nama input. Nah, ada BR. BR itu untuk break-nya. Jadi dia tidak satu baris. Seperti ini nama. Nah, tanggal lahir kan di bawah jadinya, tidak satu baris ke samping seperti ini.
Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, ini form inputan. Ini contohnya tadi jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Jadi pilih salah satu di sini. Nah, ini inputannya, hapus atau kirim. Jadi saat membuat satu kode pemrograman, itu dan outputnya itu sesuai dengan kebutuhan kita penggunanya, pembuat programnya atau programmernya harus berdasarkan tag yang diberlakukan, harus berdasarkan elemen-elemen yang diberlakukan di HTML ini. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut ke CSS. Sebelumnya kita bahas mengenai HTML. Sorry, sebelumnya kita bahas mengenai website. Dan yang kedua tadi mengenai apa? Mengenai HTML. Dan sekarang kita lanjut ke CSS. Nah, apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet atau yang biasa kita singkat dengan CSS. Yang mana CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain website. Nah, CSS ini berfungsi memperindah, mempercantik suatu halaman web seperti mengatur warna, ukuran teks, layoutnya, jaraknya, dan animasinya. Kemudian selanjutnya, CSS ini bekerja sama dengan HTML untuk membuat website lebih menarik dan rapi. Tanpa adanya CSS, tanpa menggunakan CSS, tampilan website akan terlihat polos dan sederhana. Dan analoginya, Bapak Ibu, HTML itu adalah sebuah kerangka rumah, kerangkanya, sedangkan CSS adalah cat dan dekorasi rumah tersebut agar rumah tersebut terlihat lebih indah. Nah, contoh penggunaan CSS seperti kita mengubah warna background dari website itu sendiri, memperbesar tulisannya, dan mengatur posisi gambarnya. Entah itu di tengah, di kiri, atau di kanan, di atas atau di bawah. Selanjutnya yaitu sejarah dari CSS itu sendiri. Nah, sejarah dari CSS ini, tokoh utamanya yaitu Hakon Wyumli yang diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai bahasa untuk mengatur tampilan halaman website. Kemudian CSS ini dibuat untuk memisahkan desain tampilan dengan struktur HTML. Sehingga saat kita mengelola suatu website itu menjadi lebih mudah. Saat kita mengelola, memelihara suatu website itu lebih mudah, Bapak Ibu. Kemudian, cara penulisan CSS. Nah, bagaimana cara penulisan CSS? Untuk penulisan CSS ini, ada 3 cara penulisan. Ada namanya internal CSS, ada external CSS, dan ada inline CSS. Nah, apa itu internal CSS? CSS yang ditulis di dalam type atau style di file HTML. Jadi digunakan untuk satu halaman di website. Dia satu file untuk kode apanya, kode HTML-nya, dan CSS-nya itu digabungkan di dalam suatu file. Eksternal CSS, CSS ditulis pada file terpisah dengan ekstensi .css. Jadi harus disimpan dengan ekstensi atau dengan tipe .css. Kemudian inline CSS, CSS ditulis langsung pada tag HTML menggunakan atribut style. Nah, contohnya seperti ini. Style color merah misalnya atau red. Nah, selanjutnya yaitu bagian CSS. Untuk bagian-bagian dari CSS ini terdiri dari beberapa bagian, Bapak Ibu. Ada selector, ada declaration, ada property, dan ada value. Nah, untuk selector ini yaitu bagian CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML yang telah diberikan stylenya. Untuk select-nya, memilihnya, declaration-nya, yang mana ini perintah untuk berisi properti dan value untuk mengatur tampilan elemen. Nah, contohnya di sini, color, blue, biru. Properti, bagian CSS yang menentukan apa yang diubah dan apa yang akan diatur. Misalnya, color, font size-nya, dan background-nya, warnanya, ukuran hurufnya, dan latar belakangnya, background-nya. Value, nilai dari properti yang menentukan hasil tampilannya. Blue, 20 px. Red. Nah, bagian-bagian CSS.
Ini ada selektor properti 1, 2, 3. Nah, di sini dijelaskan. B ini selektornya. Color ini declaration-nya. Ini declaration block-nya. Color red. Color itu propertinya dan red ini merupakan value-nya, nilainya. Nilainya berwarna merah. Warna properti itu warnanya, value-nya itu merah atau red. Selanjutnya itu eksplorasi CSS. Nah, tadi kan ada 3 nih. CSS, ada inline CSS, kemudian ada external CSS dan internal CSS. Inline CSS. Nah, ini contoh kode inline CSS. Atribut untuk menambah CSS langsung pada tag HTML style. Selanjutnya yaitu mengubah warna, font size-nya, tag judul utama untuk paragrafnya. Nah, ini kode untuk CSS-nya, untuk desainnya. Nih, H1 style, color biru, belajar CSS. Jadi ini warnanya biru. Ini contoh inline CSS. Selanjutnya yaitu internal CSS. Nah, untuk CSS di sini di dalam file HTML H1 selektor untuk mengatur tag H1, color mengubah warna menjadi merah. P selektor untuk mengatur tag paragraf, font size 18 px mengatur ukuran besarnya, ukuran teks pada paragraf. Di sini internal CSS style H1 color red, font size 18 px style. Nah, ini contoh internal CSS. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada external CSS. Nah, external CSS yang mana kode CSS-nya itu ditulis atau diketik di beda file. Untuk inline dan internal tadi itu ditulis dalam satu file HTML. Nah, ini dipisah untuk HTML-nya satu file, untuk CSS-nya satu file. Nah, ini untuk file CSS-nya H1 color green, font size 20. Nah, jadi ya caranya kita simpan file CSS tersebut dengan .css. Untuk formatnya format .css. Kemudian di file HTML-nya kita panggil. Nah, link di sini link style sheet href style.css. Jadi untuk bisa memanggil desain dari CSS ini harus menuliskan nama file CSS yang telah kita simpan dan tidak boleh salah. Kemudian harus .css untuk penamaannya. Nah, ini untuk eksternal CSS, penjelasan dari kode ini. Link rel style sheet menghubungkan file HTML dengan CSS. Menentukan nama file CSS yang digunakan, style.css. Style.css file khusus untuk menyimpan kode CSS. Jenisnya ini, .css. H1 color green, mengubah warnanya. Nah, di sini colornya green. Fontnya H1. Jadi warnanya hijau. P font size 20 px mengatur ukurannya. Nah, di sini membuat ukurannya di sini itu 20 pixel. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai JavaScript, Bapak Ibu. Apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman berbasis client-side atau front-end, yang mana JavaScript ini digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Nah, yang mana dengan JavaScript ini, program dijalankan dan dieksekusi di sisi klien atau browser pengguna. Contohnya saat Bapak Ibu login di salah satu website, katakanlah tadi contohnya di suatu e-commerce di Shopee. Nah, itu kan interaktif, Bapak Ibu bisa memberikan masukan, memberikan inputan.
Nah, di sini dijelaskan program JavaScript dijalankan di eksekusi di sisi klien penggunanya, di klien atau browser penggunanya. Jadi kita sebagai penggunanya bisa melakukan interaksi di situ, seperti membuat animasi, validasi form, pop-up, slide gambar, dan interaksi website lainnya. Kemudian JavaScript ini bekerja sama dengan HTML dan CSS untuk perkembangan website. Contoh penggunaan JavaScript untuk menampilkan suatu notifikasi, menghitung otomatis, dan membuat tombol interaktif. Nah, di sini perbedaan mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini saya analogikan agar lebih mudah dipahami. Untuk HTML itu bisa dianalogikan sebagai sebuah kerangka dari rumah, Bapak Ibu. Dan CSS itu bisa kita analogikan sebagai cat dan dekorasi rumah itu sendiri. Dan JavaScript ini bisa kita analogikan sebagai listrik dan perangkat otomatis yang ada di rumah tersebut. Nah, HTML membangun dasar website, judul, gambar, paragraf, dan tabel. CSS memperindah tampilan, warna, ukuran, layout, dan desain. JavaScript membuat website menjadi hidup dengan interaktif seperti ada tombol, animasi, dan pop-up. Selanjutnya yaitu sejarah JavaScript. Nah, sejarah dari JavaScript diciptakan pada tahun 1955. Kemudian dibuat oleh Brendan Eich, programmer berkebangsaan Amerika. Dan JavaScript ini awalnya dikembangkan untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif. JavaScript ini merupakan pemrograman pertama kali yang digunakan pada browser Netscape Navigator dan merupakan bahasa pemrograman utama dalam pengembangan website modern. Dan cara penulisan JavaScript, bagaimana cara penulisan JavaScript? Untuk cara penulisannya terbagi 3 juga, seperti CSS tadi, ada internal, eksternal, dan ada inline. Nah, internal JavaScript, kode JavaScript ditulis di dalam file HTML menggunakan TypeScript. Eksternal JavaScript, kode JavaScript ditulis pada file terpisah dengan ekstensi .js. Inline JavaScript, kode JavaScript ditulis langsung pada tag HTML. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi, bisa ditentukan ingin menggunakan cara penulisan yang mana sesuai dengan kebutuhan. Dan sintak JavaScript. Nah, untuk sintaknya ada script on tag pada HTML. Ditulis langsung di file HTML. Include external JS file, menghubungkan file JavaScript terpisah. Function, kumpulan kode untuk tugas tertentu. Contohnya ini, function hello. DOM element edit, mengubah isi atau tampilan elemen HTML. Output, menampilkan hasil ke layar. Komen, catatan dalam kode program. Nah, untuk komen ini hanya sebagai catatan atau note saja di dalam pemrograman dan tidak tampil di output programnya saat kita menuliskan kode dan kita membuat komentar, kemudian kita runkan programnya, kita jalankan programnya, untuk komentar ini tidak akan keluar Bapak Ibu. Dia hanya sebagai catatan saja. Variabel, tempat menyimpan data. Lab nama, misalnya Putri. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu data type, jenis data dalam script. Ada string, number, boolean, objek, kumpulan data dalam satu variabel. String, data berupa teks. Array, kumpulan data dalam satu variabel. Operator, simbol untuk operasi data. Arithmetic, operasi perhitungan matematika. Bitwise operator, operasi berbasis bit biner. Comparison, membandingkan dua nilai atau komparasi. Selanjutnya yaitu ada sintak untuk for loop, while loop, do while loop. For loop adalah perulangan dengan jumlah tertentu. While loop perulangan selama kondisinya itu benar, sesuai dengan kriterianya. Do while loop perulangan yang dijalankan minimal sekali. Break menghentikan perulangan itu sendiri.
continue melewatkan suatu proses perulangan. Nah, ini untuk sintaks JavaScript. Lanjutannya, ada operatornya, operator tambah, kabataku Bapak Ibu. Kali, bagi, tambah, kurang. Sama dengan, sama persis, tidak sama dengan, tidak sama persis. Lebih dari, kurang dari. Lebih atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Selanjutnya itu kita lanjut ke praktikum. Unit 1 implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini untuk kode CSS-nya. Ini lanjutannya 1, ini line ke-17, ini 18, karena tidak cukup untuk satu codingan ini saya screenshot, itu jadi kecil, jadi saya potong menjadi beberapa bagian Bapak Ibu. Nah, ini untuk doctype HTML. Ini titelnya, judulnya implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Ini CSS-nya. Fontnya, pemilihnya Arial. Colornya di sini saya pilih blue. Tabel. Nah, di sini selanjutnya yaitu untuk HTML-nya, ini HTML. Daftar kontak. Nah, hurufnya H2, tabel, TR. Ada nomor, nama, nomor kontak. Ini datanya yang keluar nanti, BR. Ini bisa dilihat ini tag pembuka, ini tag penutup. Ini tag pembuka, ada penutup. Jadi setiap kode di HTML itu ada tag pembuka dan penutup. Nah, untuk penutupnya sama. Seperti ini, kalau TH, tapi dia pakai garis miring. Nah, di sini TR juga seperti itu. Sorry. Nah, TR juga seperti itu, ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, ada button on click, pesan klik di sini. Ada. Kemudian selanjutnya itu untuk coding JavaScript-nya. Script, function, pesan, alert, belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini untuk output-nya, Bapak Ibu. Praktikum 1. Oke, mungkin bisa saya buka dari sini sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya buka untuk apanya. Praktikum 1. VS Code. Praktikum 1. Nah, di sini untuk kodenya Bapak Ibu yang ada di PowerPoint tadi. Sini ada kodenya untuk implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk untuk outputnya dari sini, daftar kontak. Sesuai dengan data yang kita buat tadi di kodenya. Kita membuat tabel dan ada data mengenai nomor, nama, dan kontak. Nah, ini untuk HTML-nya, kemudian CSS-nya di sini, dan ini untuk JavaScript-nya.
Ada tampilan halaman ini menyatakan belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi interaktif Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu oke, kita lanjut materinya. Nah, ini dari apa? Dari codingan tadi. Nah, ini outputnya. Setelah kita klik button klik di sini, maka akan tampil ini. Halaman ini menyatakan belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi untuk penjelasan, untuk praktikum satu tadi, itu HTML digunakan untuk membuat struktur dari web tersebut dan isi dari web tersebut, seperti ada judulnya, ada tabelnya, dan ada tombolnya. CSS digunakan untuk mengatur tampilan, seperti warnanya, jadi warna putih kan, dan fontnya, dan layoutnya. JavaScript digunakan untuk membuat, JavaScript digunakan untuk membuat website interaktif, seperti ada pop-up tadi kan. Saat tombol diklik, muncul ini, pop-up ini. Jadi saling bekerja sama, JavaScript, HTML, dan CSS ini untuk membuat suatu website yang sangat user-friendly, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu untuk materi mengenai pengenalan Vue.js. Apa itu Vue.js? Merupakan framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun tampilan halaman web. Vue.js ini berfokus pada bagian view atau tampilan antarmuka pengguna atau user interface-nya, yang mana menggunakan pendekatan MVC, Model View dan Controller, dalam pengembangan aplikasi website dan membantu pengembangan membuat website membuat website lebih interaktif, dinamis, dan mudah dikelola. Dan banyak digunakan untuk membuat single page application atau SPA dan aplikasi web modern lainnya. Nah, sejarah dari Vue.js ini yaitu merupakan proyek open source yang dibuat untuk pengembangan aplikasi web modern. Diciptakan oleh Evan You pada tahun 2014, Bapak Ibu. Dan dikembangkan untuk mempermudah pembuatan tampilan website yang interaktif dan dinamis. Karena bersifat open source dan dapat digunakan dan dipelajari serta dikembangkan secara bebas oleh seluruh programmer di seluruh dunia. Kemudian organisasi file dari Vue.js ini yaitu ada viewmin, file index, file app, file style. Yang mana viewmin itu file library-nya. File view itu digunakan sebagai file JavaScript versi minified. File index halaman utama website. File app itu file JavaScript utama. File style itu file CSS-nya, desainnya. Nah, ini organisasi dari file Vue.js. Image, style sheet, font, dan sebagainya. View file, route definition, data storage, tag level, top level component, app entry point, unit test, tool config files, HTML entry point, dependency management, about the project. Nah, ini untuk keterangannya Bapak Ibu. Sorry, Bapak Ibu. Nah, ini untuk apa? Untuk praktik dari Vue.js ini. Nah, di sini
apa namanya, ada HTML-nya, declaration rendering-nya, vHTML, vIF, vShow, tombol untuk mengubah kondisi, vCDN, dan FJS-nya. Nah, ini output-nya, selamat datang. Saat kita klik toggle text-nya, itu akan muncul, ini muncul karena vIF aktif, vShow aktif. Kemudian, untuk materi yang saya skip nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini materinya nanti saya masukkan ke LMS kita. Dan selanjutnya yaitu data binding pada Vue.js. Apa itu data binding? Nah, data binding adalah proses menghubungkan data, yaitu JavaScript dengan tampilan HTML atau DOM. Vue.js membuat data dan tampilan menjadi terhubung secara otomatis atau reaktif. Jika datanya berubah, maka tampilan akan ikut berubah tanpa refresh halamannya. Jadi otomatis berubah dia, tanpa kita harus melakukan refresh. Perbaruan data binding membuat pengembangan web menjadi lebih cepat, dinamis, dan lebih interaktif tentunya Bapak Ibu. Nah, Vue memiliki beberapa cara untuk melakukan data binding, yaitu VBIN, menghubungkan atribut HTML dengan data Vue, one-way binding. Nah, ini contoh kodenya. Nah, dan atribut HTML berubah sesuai data Vue. Dan vModel, menghubungkan data dengan input secara dua arah, two-way binding. Input vModel, nama, data berubah otomatis saat user atau pengguna mengetik dan sebaliknya. VBIN pada IMG, image, gambar, menghubungkan atribut SRC gambar dengan data view. Gambar ditampilkan sesuai nilai data gambar. VBIN pada kelas, mengatur kelas CSS secara dinamis berdasarkan data view. VBIN pada inline CSS, vModel. Nah, selanjutnya untuk pendampingan tugas Bapak Ibu. Nah, kemarin kan untuk tugasnya itu sudah ada datanya, image-nya, dan soalnya. Di sini, soal tugas 1. Bentar Bapak Ibu, saya buka dulu filenya. Nah, sorry Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada tugas Bapak Ibu sebelumnya. Pendampingan tugas kemarin. Ada satu tugas. Nah, ini untuk soalnya. Mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid menggunakan CSS. Boleh inline, internal, dan eksternal. Mahasiswa menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM dan validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI, user interface sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up-nya, modal box-nya, dan alert box-nya. Dan di sini tugasnya itu, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Yang mana tugasnya untuk front end-nya tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Nah, ada
input, email, password, login, ada pop-up alertnya, email password dimasukkan salah, ada di sini lupa password daftar. Kemudian ini untuk loginnya, tugasnya kemarin soalnya, ini dashboardnya. Nah, ini dari tampilan dari dashboardnya. Nah, dashboard menu untuk delivery ordernya. Nah, trackingnya di sini nanti dicari trackingnya. Nah, strukturnya seperti ini. Oke, Ibu. Index HTML dashboard. Nah, di sini ada satu tugas dari Bapak Ibu yang akan saya jelaskan di sini. Bentar Bapak Ibu. Nah, di sini. Di sini untuk asetnya ada gambarnya, untuk codingannya, ini untuk stylenya. Jadi ini menggunakan eksternal CSS karena ditulis atau diketik di apa? Di file tersendiri. JS datanya. Ini untuk script-nya. Script untuk manajemen manajernya. Dan di sini ada dashboard-nya, untuk dashboard-nya. Halaman utamanya. Dashboard atau home-nya, halaman utamanya. Ada indeksnya di sini. Stop dan tracking. Kemudian mari kita lihat output dari programnya. Share screen. Share. Bentar. Oke. Oke, sebentar kita Nah, soalnya kalau akunnya salah, di sini ada pop-up-nya, email atau password salah. Nah, di sini ada lupa password dan daftar akun sesuai dengan soal tadi. Kemudian selanjutnya, jika akun yang kita gunakan itu benar, ada pop-up-nya, login berhasil. Oke, nah ini apa? Menu dashboard-nya. Ini merupakan apa? Tugas Bapak Ibu yang menurut saya sudah
Oke, sudah sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan. Nah, ini menu dashboardnya. Ini menu-menunya ada dashboard, informasi banajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi, dan ada logoutnya. Dan di sini ada juga keterangan untuk selamat sore dan selamat malam. Sesuai dengan tugas kemarin, sesuai dengan soalnya, instruksinya. Selanjutnya yaitu ada greetingnya, ya. Selanjutnya yaitu di sini kita tracking pengirimannya. Nah, ketikkan kodenya yang ingin kita lacak, cari, dan di sini tampil. Jadi, tugas yang sesuai dengan perintah yang mendapatkan nilai oke harus memenuhi semua elemen ini. Kemudian selanjutnya yaitu, nah, di sini untuk penambahan datanya. Bisa menambah data di sini Bapak Ibu. Sudah sukses nanti dia uh, akan menambah satu buku lagi, misalnya di sini 7 kita buat. Isi 2 stok 2 file. Oke, ini kepemimpinan misalnya. Kepemimpinan. Maka dia akan otomatis tambah di sini. Dan ada logo UT-nya, dan untuk tugas ada video tutorialnya. Jadi jika sudah memenuhi semua uh, tersebut, maka nilainya tentu akan baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materinya? Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai materi web kita? Boleh klik menu raise atau menu angkat tangan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang komen atau yang angkat tangan atau yang mengaktifkan suara, saya anggap Bapak Ibu sudah paham untuk web kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di web selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu. Dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Ini. Ya, sama-sama. Izin lab